Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Kifra Safira dengan Stambuk D1 A121042 Agribisnis kelas B. Di sini saya sebagai moderator dan juga pemateri yang akan mengontrol jalannya presentasi pada kali ini. Topik yang akan saya bahas yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi dan penyerapan angkatan kerja sejak tahun 1970. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya akan menerangkan mengenai materi pertama, yaitu latar belakang. Di mana Indonesia pada awal Orde Baru hingga akhir tahun 1970-an, strategi pembangunan ekonomi yang dianut oleh pemerintah Orde Baru lebih berorientasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan sedikit mengabaikan pemerataan pembangunan ekonomi pada pemerintahan Orde Baru. Berikutnya yaitu tenaga kerja, di mana tenaga kerja dalam masyarakat merupakan salah satu faktor potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi. Dengan demikian, tenaga kerja merupakan sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan juga distribusi barang dan jasa. Ada beberapa faktor yang memengaruhi fenomena ini. Yang pertama itu sektor informal, di mana sebagian besar pekerjaan yang tersedia di Indonesia mungkin termasuk dalam sektor informal yang cenderung kurang stabil dan memiliki akses terbatas. Kedua, ketidaksesuaian keterampilan, di mana peningkatan ekonomi tidak selalu disertai dengan peningkatan keterampilan pekerja. Nah, ini dapat mengakibatkan kesenjangan antara permintaan dan juga pemasokan keterampilan di pasar tenaga kerja. Lalu untuk faktor yang ketiga yaitu masalah geografis, di mana pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat memungkinkan terpusat di beberapa wilayah, sementara wilayah lain itu masih mengalami kesulitan ekonomi. Ini dapat mempengaruhi distribusi lapangan kerja di seluruh negara. Nah, permasalahan ini adalah hal yang kompleks dan perlu kebijakan ekonomi yang cermat untuk mengatasi ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan angkatan kerja yang ada di Indonesia. Berikutnya dampak urbanisasi. Urbanisasi dipicu karena adanya perbedaan pertumbuhan dan ketidakmerataan fasilitas-fasilitas dari pembangunan, khususnya daerah pedesaan dan juga perkotaan. Akibatnya, perkotaan menjadi magnet menarik bagi kaum urban untuk mencari pekerjaan. Dengan demikian, urbanisasi sejatinya merupakan suatu proses perubahan yang wajar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk dan masyarakat. Perkotaan yang semakin tidak terkendali akibat adanya urbanisasi yang berlebih telah menimbulkan berbagai masalah baru seperti meningkatnya kriminalitas akibat kemiskinan, pengangguran besar-besaran, bertambahnya pemukiman kumuh, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, urbanisasi akan dilihat sebagai faktor penentu sebagai sebuah kota dapat berkembang baik secara fisik maupun secara sosial. Slide berikutnya yaitu ketidakseimbangan angkatan kerja dan lapangan pekerjaan, di mana dapat menyebabkan terjadinya pengangguran meningkat. Peningkatan jumlah penduduk diimbangi dengan peningkatan lapangan kerja, maka akan dapat mempercepat pembangunan daerah, karena penduduk adalah roda penggerak pembangunan. Beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yang akan dianalisa yaitu pertama pertumbuhan ekonomi, jumlah angkatan kerja, dan tingkat upah. Faktor terjadinya penyerapan tenaga kerja yang tidak stabil. Yang pertama, mendorong pencarian kerja yang lebih aktif. Pencari kerja perlu meningkatkan inisiatif dalam mencari pekerjaan dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi yang tersedia. Yang kedua, menawarkan program magang dan praktek kerja. Dengan itu, masyarakat ataupun tenaga kerja akan memperoleh pengalaman kerja yang baik dan memperluas jaringan profesional. Faktor yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan dan pendidikan. Pencari kerja perlu meningkatkan keterampilan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Lalu yang terakhir, poin keempat yaitu meningkatkan akses ke informasi tentang lowongan kerja dan kesempatan kerja. Pemerintah, perusahaan, dan juga masyarakat perlu berkolaborasi dalam meningkatkan akses informasi tentang lowongan kerja dan kesempatan kerja agar lebih mudah diakses oleh semua kalangan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan atau paparkan. Bagi kelompok yang ingin bertanya